Om Swastiastu. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hidup Sang Yang Widiwasa, atas berkat dan rahmatnya beliau. Kemudian ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan kepercayaan untuk Desa Bongkaso Pertiwi sebagai duta Kabupaten Badung. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali atas kesempatan yang diberikan kepada Desa Bongkaso Pertiwi untuk pemaparan potensi yang ada di desa kami. Letak geografis Desa Bongkaso Pertiwi terletak di ujung utara Kecamatan Emben Semal yang berbatasan dengan Kecamatan Petang dan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa Bongkaso Pertiwi dikaruniai keindahan alam yang panoramanya sangat indah sehingga sangat layak menjadi daerah tujuan wisata. Masyarakat Desa Bongkaso Pertiwi memanfaatkan potensi Sungai Ayung sebagai wahana arum jeram atau rafting, hamparan sawah yang sangat hijau sebagai rute ATP, hutan kecil sebagai wahana pinball, jurang yang dalam, begitu lembah yang dalam yang asli sebagai wahana swing. Tata letak perkampungan dengan konsep Tri Mandala, yaitu Utama, Madya, dan Nista Mandala. Melihat dari potensi yang begitu besar, maka pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2010 menetapkan Desa Bongkaso Pertiwi sebagai desa wisata. Masyarakat desa yang menyediakan akomodasi penginapan untuk wisatawan yang memanfaatkan rumah sendiri, sehingga wisatawan secara langsung bisa mengetahui aktivitas warga desa. Selain pekerjaan di sektor pariwisata, masyarakat desa kami juga bekerja di sektor pertanian, peternakan seperti sapi, babi, bebek, dan juga ada yang bekerja sebagai pemahat atau pematung. Kami juga terus melestarikan adat dan seni budaya yang berkolaborasi dengan lembaga adat, baik itu seni tari yang sakral, gamelan, dan arsitektur ukiran kuno. Bongkaso Pertiwi, desa yang asri. Bongkaso Pertiwi, kena wisatawan. Untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, kami bekerja sama dengan para pelaku wisata dan juga dengan pihak ketiga, terutama untuk penanggulangan sampah plastik. Di samping itu, terus kami mengoptimalkan peran kader bank sampah. Untuk organik, kami menggunakan pengolahan di masing-masing rumah tangga dengan menggunakan sistem komposter yang sangat sederhana. Kami juga mengolah sampah plastik untuk dijadikan kerajinan tangan yang dilakukan oleh kelompok Eko Pertiwi yang ada di desa kami. Kemudian kami juga laksanakan setiap tahun mengadakan perlombaan telajakan sehingga kebersihan dan keaslian lingkungan tetap terjaga. Dalam program wisata, kami terus menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk bisa menambah tempat-tempat kunjungan wisata yang bervariasi. Di bidang ekonomi dan UMKM, kami memiliki
BUMDes Mandalasari yang bekerja sama dengan pelaku UMKM yang ada di desa kami, mulai dari pembinaan, pengembangan, dan pemasaran produk UMKM di desa kami, dan mengajak peran serta UMKM diantaranya pengrajin perak, kelompok olahan makanan, budidaya maggot, pengrajin patung, seni ukiran, seni lukis, kerajinan tangan ataupun souvenir. Di bidang keamanan dan tanggap bencana, kami mengaktifkan peran dan fungsi daripada Linmas, begitu juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti BPBD dan juga dengan keamanan lembaga adat yaitu Pecalang. Di bidang pelayanan, letak kantor desa kami sangat strategis sehingga dengan mudah diakses oleh warga. Kami selalu melayani dengan santun, ramah, dengan moto pelayanan dengan hati, sepenuh hati, bak hati-hati, dan pelayanan cepat. Untuk menunjang pelayanan juga kami memakai beberapa aplikasi sehingga segala keperluan administrasi masyarakat kita bisa terlayani dengan cepat. Salah satunya, kami sudah bisa mencetak kartu KK, akte kelahiran, akte perkawinan, dan akte kematian langsung di desa. Buka seperti desa yang asri. Di bidang kesejahteraan keluarga, pelaksanaan 10 program pokok PKK terus dilakukan oleh kader PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kami juga melaksanakan program ketahanan pangan, di antaranya penanaman pangan dan program pemeliharaan bibit babi secara bergulir. Asri, buka seperti wisatawan. Di bidang kesehatan, penunjang kesehatan di desa kami terdapat satu gedung puskesmas pembantu yang sudah dilengkapi dengan tenaga medis dan sarana mobil ambulan, dan kegiatan posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia yang terus kami laksanakan secara berkelanjutan. Di bidang pendidikan, secara sarana pendidikan juga sangat mudah diakses, baik dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Dan untuk tingkat TK, kami menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan dari karakter dan pengembangan kreativitas di bidang seni dan budaya sejak dari usia dini. Untuk fasilitas umum, kami menyediakan wahana permainan anak untuk menjadikan desa Bongkaso Pertiwi sebagai desa layak anak. Kemudian ada solar station, kami siapkan untuk keperluan charger masyarakat yang tentunya ramah lingkungan. WiFi gratis juga kami sediakan sehingga masyarakat bisa mengakses internet secara mudah. Kami juga menyediakan pengangkutan sampah yang sudah terpilah sehingga masyarakat dengan sadar mau memilah sampah dari rumah tangga. Dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari usia dini, remaja, dan dewasa, kami memberikan les bahasa Inggris secara gratis, program pelatihan, kemudian pendampingan UMKM, dan pelatihan kader-kader PKK secara terus-menerus kami lakukan dan berkelanjutan. Pemerintah Desa Bongkaso Pertiwi terus mencari dan mengembangkan inovasi yang sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Adapun beberapa inovasi yang kami telah laksanakan di antaranya PAM Desa. Sebelum terwujudnya PAM Desa, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat kami harus mencari ke sumber mata air di mana jaraknya sangat jauh dan curam. Melihat permasalahan tersebut, maka kami membangun PAM Desa, di mana kami memanfaatkan sumber mata air yang ada di desa kami. Dari sumber mata air tersebut, kami menaikkan dengan mesin pompa menuju ke bak penampungan, kemudian kami salurkan ke masing-masing rumah tangga, di mana sampai saat ini kami sudah memiliki sambungan 520. Secara ekonomi, tentunya masyarakat kami sangat terbantu, karena masyarakat kami hanya perlu membayar 1.500 per meter kubik
yang sepenuhnya untuk operasional PAM desa. Bungkas sepertiwi Desantif yang asri Bungkas Biogas. Di desa kami masih banyak warga yang melihara babi sebagai usaha rumahan, di mana limbah atau kotoran babinya tidak diolah secara maksimal, sehingga menimbulkan masalah tersendiri bagi kami, di mana desa kami juga sebagai desa wisata yang tentunya harus menjaga lingkungan dengan baik. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami membuat sistem pengolahan limbah kotoran hewan dengan membangun biogas di masing-masing rumah warga yang memelihara babi. Inovasi berikutnya, pemanfaatan lahan telajakan untuk budidaya kele-kele. Ide ini muncul di saat pandemi COVID-19, di mana pariwisata tidak lagi bisa bergeliat dan banyak pekerja yang dirumahkan. Maka BUMDes dan kelompok masyarakat mencoba untuk budidaya kele-kele dengan memanfaatkan lahan telajakan di masing-masing rumah. Penanaman tanaman vegetasi untuk lebah tentunya membuat telajakan menjadi indah dan asri. Sampai saat ini masyarakat kami sudah bisa memanfaatkan hasil dari penjualan madu yang mereka budidayakan. Daur ulang sampah plastik. Ini sebagai ide inovasi dari pengembangan program bank sampah dengan menciptakan produk yang unik, menarik dari sampah plastik sehingga mempunyai nilai ekonomis dan menambah peluang usaha untuk masyarakat kami. Selain itu, kami ada pembuatan PCO dengan proses penyaringan bertingkat dengan bahan baku dari kelapa. Kita bisa menghasilkan minyak PCO yang beragam untuk kesehatan dan lain-lain. PCO yang dihasilkan bisa dipasarkan di BUMDes sehingga masyarakat kita mendapatkan penghasilan tambahan dari pengolahan kelapa untuk menjadikan PCO. Inovasi selanjutnya, penangkaran burung jalak Bali. Dengan diberikannya izin penangkaran jalak Bali, tentunya kami mempunyai kesempatan untuk mengembangbiakkan jalak Bali yang ada di desa kami. Jalak Bali merupakan jenis burung langka yang sudah bisa kami kembangbiakkan menjadi puluhan pasang di desa kami sampai saat ini. Inovasi berikutnya, inovasi peningkatan sumber daya manusia. Desa kami adalah desa wisata yang setiap harinya dikunjungi oleh wisatawan. Untuk menyambut wisatawan mancanegara, tentunya kami harus menyiapkan sumber daya manusia yang handal dalam bahasa asing. Maka dari itu, kami menyelenggarakan kursus bahasa Inggris secara gratis untuk masyarakat kami. Inovasi pelayanan masyarakat. Di desa kami tidak ada jalur yang dilalui kendaraan angkutan umum, sedangkan sekolah terbilang tepatnya jauh dari rumah warga, dan setiap orang tua siswa sudah punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak bisa secara terus-menerus antar jemput anaknya ke sekolah. Melihat permasalahan tersebut, kami selaku pemerintah desa meluncurkan program antar jemput siswa dari tingkat TK, SD, dan SMP untuk siswa yang berasal dari desa kami. Program ini disambut antusias oleh warga karena tidak lagi harus repot-repot mengantar jemput anak mereka. Inovasi yang ke-9, wisata berbasis barcode. Layanan ini kami terapkan untuk memudahkan wisatawan mengetahui tempat kunjung wisata yang ada di Desa Bongaso Pertiwi, sekaligus untuk mewujudkan wisata berbasis digital. Dari upaya dan tata laksana pemerintahan yang kami laksanakan di Desa Bongaso Pertiwi, sehingga kami mendapat penghargaan diantaranya Desa Proklaim Utama, Desa Tanggap Bencana Utama, Desa Wisata yang masih kategori bronze, Desa Mandiri, Desa Layak Anak, Desa Sadar Hukum, dan juara 1 evaluasi perkembangan desa tingkat kecamatan, juara 1 evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten. Dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat bisa kita wujudkan. Om Santi 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 Om.